Jadi tadi Mbah itu sebagian tretan ya. Iya. Dikasih uang ya Mbak ya. Tadi Iya. berapa? 1 juta. Oh iya. 1 juta. Terus Dian juga ada belanja Iya, beras. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini Tuhan Bang, Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan nanti yang menggantinya bagian. Jadi beras. Ini Mbah karena Anda ada giginya, ada pisang, ini juga, ada mie, ada telur. Semua ada. Karena Tuhan yang memberi. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Kristenisasi dengan uang 1 juta rupiah, kemudian ditambah beras dan mie instan agar murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik, sangat miris kita melihatnya. Makanya benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu afiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Alhamdulillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali ada kristenisasi dengan uang 1 juta rupiah kemudian ditambah beras dan mie instan. Ini kita miris melihatnya ikhwah. Apalagi dia menyasar kaum yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, bahkan mungkin orang-orang yang dalam segi finansialnya belum tercukupi ikhwah. Akan tetapi mereka dengan giatnya untuk mengkristenisasikan. Bahkan orang yang sudah beragama pun dia ingin sekali dimurtadkan ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat pada khususnya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalau misalkan iman Islam kita ditimbang dengan emas seisi langit dan bumi, kalau misalkan ada emas, kemudian emasnya ini seberat bumi sekalipun, dan ditimbang dengan iman Islam kita, maka emas ini tidak ada harganya sedikit pun dibanding dengan iman Islam kita. Ini emas yang beratnya seberat bumi, itu tidak ada harganya. Apalagi dengan uang yang 1 juta rupiah itu, apalagi dengan beras yang segitu, apalagi dengan pisang atau dengan mie instan yang kemudian 1 dus itu. Alhamdulillah, ini sangat miris ya Allah. Untuk itu kami mengingatkan agar hati-hati. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf itu, mereka itu ingin menggelincirkan manusia, mengkufurkan manusia dari segala arah, dari depan, belakang, kiri, kanan, agar kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana cuplikan videonya yang kemudian nenek ini ingin dimurtadkan. Alhamdulillah, silakan. Jadi tadi Mbah itu sebagian tretan ya. Iya. Dikasih uang ya Mbak ya. Tadi Iya. berapa? 1 juta. Oh iya. 1 juta. Terus Dian juga ada belanja Iya. beras. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini Tuhan Bang, Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan nanti yang menggantinya bagian. Jadi beras. Ini Mbah karena Anda ada giginya, ada pisang ini juga, ada mie, ada telur. Semua ada. Karena Tuhan yang memberi. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah ini tadi beli bubur. Ayo Pak, doa Pak. Gembira. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya begitu Pak. Gusti Yesus. Gusti Yesus. Yesus memberkati Anda semua. Amin. Haleluya. Terlihat jelas ya Alhamdulillah bagaimana upaya untuk memurtadkan nenek ini. Jadi nenek ini didikte kata-katanya agar sesuai dengan wanita ini. Bahkan tadi yang menariknya di sini, ketika nenek ini mengucapkan Alhamdulillah, lalu kemudian supaya diklarifikasi, bukan Alhamdulillah tapi Haleluya. Lalu kemudian didikte agar si nenek ini mengatakan Gusti Yesus yang memberkati dan sebagainya. Ini kan semacam penggeseran akidah. Padahal sudah jelas nenek ini pakai hijab. Lalu kemudian nenek ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi agar diubah kata-kata tersebut yang tadi Alhamdulillah menjadi Haleluya. Lalu kemudian yang diyakini oleh nenek ini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, ini malah diubah menjadi Gusti Yesus yang memberikan rezeki dan memberkati.
Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kami mengajak kita semuanya, ayo kita saling bantu. Jangan kasih ruang orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang ingin memurtadkan kaum muslimin ikhwafillah. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu kami dikirimi oleh teman di WA itu ikhwafillah, ada dari pihak MUI yang lalu kemudian menanggapi hal yang semacam ini ikhwafillah. Baik, kita akan simak dan kita akan saksikan videonya. Silakan ikhwafillah. Kami MUI Korwil Madura menyatakan sikap terkait dengan maraknya gerakan-gerakan kristenisasi di wilayah Madura, seperti melalui medsos. 1. Mengecam keras gerakan-gerakan kristenisasi dalam bentuk apapun di Madura. 2. Semua pihak hendaknya mewaspadai dan mencegah gerakan-gerakan yang terindikasi mengandung kristenisasi di Madura. 3. Menolak semua bentuk kegiatan yang mengarah pada kristenisasi, seperti menerima dan memfasilitasi siapapun yang menyebarkan kristenisasi di Madura. Demikian, pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama dalam rangka menjaga kondisivitas kehidupan beragama. Kami apresiasi kepada MUI Madura dan kami ucapkan terima kasih juga karena sudah cepat tanggap dalam menangani kasus hal ini, kristenisasi di Madura, dan semoga kedepannya hal yang seperti ini tidak terjadi lagi karena ini sudah penodaan agama sebetulnya ikhwafillah. Kalau misalkan dibiarkan, jelas-jelas orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian ingin dimurtadkan, ingin dikeluarkan dari agama Islam. Nauzubillah. Untuk itu kami bawakan sebuah sirah dari Nabi SAW, dan dulu nyata terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seseorang yang kemudian keluar dari Islam, murtad dari Islam, tetapi dia menghina Nabi SAW. Apa yang terjadi ikhwafillah kepada murtadin ini, kepada orang yang keluar dari Islam ini? Dia dikuburkan oleh temannya yang sama agamanya Nasrani, lalu kemudian setelah dipendam, setelah dikubur, apa yang terjadi? Besoknya orang tersebut, murtadin itu, dikeluarkan oleh bumi dan tergeletak di luar, tidak dikubur lagi ikhwafillah. Lalu kemudian orang Nasrani itu, teman-temannya itu datang menghampirinya dan kembali menguburnya ikhwafillah. Dan mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatlah yang berlaku demikian. Padahal itu bukan Nabi SAW. 2 hari berikutnya si mayat ini dikubur lagi ikhwafillah. Ternyata di hari berikutnya mayat ini keluar ikhwafillah. Jadi bumi memuntahkan mayat tersebut. Dan di hari ketiganya dikubur lagi, lebih dalam lagi ikhwafillah. Dan di hari berikutnya si mayat ini keluar lagi ikhwafillah. Mereka berpikir tidak mungkin kalau misalkan hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Maka mereka membiarkan mayat tersebut busuk tanpa dikubur ikhwafillah. Apa yang terjadi? Begitulah orang yang kemudian keluar dari Islam dan dia menghina Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisahnya sahih ikhwafillah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hal ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Ikhwafillah, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat dan menjadi informasi untuk kita semua agar lebih hati-hati ke depan. Aku qouli hadza, ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.